Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan inilah kami, calon guru penggerak kelas 250B, Kabupaten Bondowoso. Kami berenam dipertemukan pada pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bondowoso. Kami berasal dari instansi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kecamatan Pujer dan Kecamatan Telogosari. Izinkan kami memperkenalkan support system terbesar kami, yaitu Bapak Sulaiman MPD sebagai fasilitator dan Bapak Rudi Haryono sebagai pengajar praktik yang selama 6 bulan ini mendampingi dan membimbing proses belajar kami hingga kami menjadi guru penggerak. Bapak Ibu guru hebat, izinkan kami menampilkan ragam aksi nyata yang telah kami lakukan di sekolah selama pendidikan guru penggerak. Selamat menonton. Inilah aksi nyata kami pada modul 1 yang di dalamnya terdapat modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan modul 1.4 mengenai budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, pada modul 1.1 kami mencoba menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara di kelas dengan memulai membuat keyakinan kelas agar siswa-siswi terbiasa untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Aksi nyata yang berikutnya kami lakukan di sekolah yaitu melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Kita sebagai seorang guru harus menerapkan trilogi pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ketika kita di depan, kita harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik kita. Ketika kita ada di samping peserta didik kita, kita harus mampu menuntun dan memfasilitasi tumbuh kembang dan proses belajar mereka. Ketika kita berada di belakang, kita harus mampu mendorong minat dan bakat serta potensi mereka agar menjadi manusia berprofil pelajar Pancasila dan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah aksi nyata pada modul 1.2 kami, yaitu berkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak salah satunya adalah berpihak pada murid. Yang kami lakukan di sini adalah bermitra dengan Dinas Perpustakaan Umum untuk mendukung kegiatan literasi siswa. Peran guru penggerak salah satunya adalah mewujudkan keterampilan murid. Aksi nyata yang kami lakukan di sekolah adalah mengkader atau menjadikan siswa-siswi menjadi duta izin dapat di sekolah. Kegiatan yang mereka lakukan antara lain adalah berbagi pengetahuan mengenai izin dapat ke sekolah-sekolah terdekat. Aksi nyata yang kami lakukan pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak adalah mewujudkan prakarsa perubahan di sekolah. Prakarsa perubahan yang saya lakukan di sekolah adalah mulai membuat pojok literasi dan mading kelas bersama siswa demi mendukung terlaksananya kegiatan literasi sekolah. Aksi nyata modul 1.3 yang dilakukan Ibu Wahyu adalah mewujudkan pembiasaan positif di sekolah. Pembiasaan positif yang dilakukan Ibu Wahyu ini bertujuan untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan berkarakter, salah satunya dengan membiasakan 5S, kemudian dengan membiasakan berdoa sebelum dan sesudah mata pelajaran dan berbaris sebelum memasuki ruangan kelas.
Di ujung modul 1 ini, yaitu modul 1.4 mengenai budaya positif, aksi nyata yang kami lakukan di sekolah adalah mendiseminasikan budaya positif kepada rekan sejawat. Mari kita saksikan ragam aksi nyata kami pada modul 2. Modul 2 ini terdiri dari modul 2.1, modul 2.2, dan modul 2.3. Pada modul 2.1, untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, aksi nyata yang kami lakukan adalah membuat dan mengimplementasikan rancangan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Pada modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial dan emosional adalah membuat dan mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran sosial dan emosional. Yang kami lakukan di sini adalah mengembangkan manajemen diri menggunakan teknik STOP pada awal pembelajaran, serta menggunakan emoticon untuk mengidentifikasi emosi-emosi di dalam diri siswa untuk melatih kesadaran diri mereka. Karena saya tadi yang mengatakan membingungkan beginilah refleksi saya ketika saya melakukan pengalaman tadi. Ada pusing ya, ada pusing di sini ada gambar pusing. Sebelum yang pusing bahagia. Aksi nyata pada modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik yang kami lakukan adalah melakukan supervisi kelas dengan teknik coaching pada rekan sejawat dan dengan 3 tahapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Teknik coaching ini sangat bermanfaat untuk menggali potensi rekan sejawat agar semakin berdaya dan memaksimalkan potensi yang mereka miliki.
Mari kita simak ragam aksi nyata modul 3 yang terdiri dari modul 3.1, 3.2, dan 3.3. Pada modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, aksi nyata yang kami lakukan adalah melakukan wawancara kepada beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Dalam pengelolaan sumber daya, yaitu melakukan diskusi identifikasi aset bersama warga sekolah yang terdiri dari tokoh masyarakat, kepala sekolah, identifikasi aset ini sangat penting dilakukan oleh sekolah untuk memaksimalkan program yang telah direncanakan oleh sekolah agar terlaksana dengan Jiwa sekolah merupakan target sekolah kita, yaitu untuk mengembangkan kemampuan. Lalu kita coba memetakan aspek sekolah. Ini ada 7. Kita bilang aspek sekolah PPP, SPM, SDN, kelas 1. Terbagi menjadi 7 modal. Yang pertama modal manusia. Modal manusia ini misalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan kerja yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah. Misalnya apakah ada yang ingin diperdapat? Ya, komite sekolah. Aksi nyata yang kami lakukan pada modul 3.3 mengenai pengelolaan program yang berdampak pada murid adalah membuat rencana program yang berdampak pada murid menggunakan alur Bagja. Berikut kami tampilkan program yang berdampak pada murid oleh Ibu Wahyu Oktavia, yaitu Jumat Berkah, dan oleh Ibu Siti Farida Nur Hasanah, yaitu Parisakatu.